Terserah mau ditanggapin atau tidak, Pak Gubernur, terkait penutupan 26 perusahaan tambang. Saya mau menanyakan Pak Gubernur, langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena ada sekitar 13.544 KK yang terdampak. Ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan senilai 3 juta rupiah. Tindak lanjutnya seperti apa? Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Kalaupun ini ada audit, perusahaan tambang di sana itu tidak diperkenankan untuk melewati jalan raya Parung Panjang Bunar. Kalau menurut undang-undang itu tonasenya masuknya kelas 2, tonasenya hanya 8 ton. Pak Gubernur, bagaimana supaya jalan tambang terrealisasi? Kalau menurut Undang-Undang Minerba, perusahaan tambang wajib mempunyai jalur tambang. Kalaupun mereka tidak punya jalur tambang, mereka bisa menggunakan jalan umum tapi tentunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Pak Gubernur, mereka sudah hidup bertahun-tahun di dunia pertambangan tersebut. Terserah mau ditanggapin atau tidak, tapi saya harus menyampaikan apa yang disampaikan masyarakat terhadap saya. Persoalan Parung Panjang itu adalah persoalan yang panjang. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA, itu tidak bisa diselesaikan hanya membangun jalan. Pemprov Jabar itu sudah berusaha tahun ini membangun jalan, tapi tidak mungkin jalan itu dibangun tetapi dilewati dengan truk dengan tonase di atas 20 ton. Sehingga ikhtiar kami adalah dihentikan sementara kerusakan lingkungan, perlindungan tenaga kerja, reklamasi, transportasi atau transporter sebagai pengelola, adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada aspek hukum yang memadai, dan itu jelas ada, akan segera diumumkan hasil auditnya. Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar, karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Ikhtiar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Kami sudah menerima data dari para kepala desa. Hari ini data yang masuk yang harus dibantu 9.000 kepala keluarga lebih. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Dana yang akan diberikan oleh kami 1 bulan 3 juta. 3 juta itu bersumber dari mana? Dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kami menggunakan dana BTT, dan ini adalah persetujuannya Kemendagri. Pemerintah provinsi berhak mengeluarkan dana tanggap darurat terhadap setiap persoalan. Penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ada 2. Menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Yang kedua adalah para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil tanpa bunga kerjasama dengan BJB. 2 hal ini yang akan kami lakukan, termasuk kami ingin mendorong agar tambang-tambang ini dikelola secara baik oleh kelompok masyarakat setempat agar ekonomi tumbuh, karena berdasarkan hasil data yang kami miliki, masyarakat yang di sekitar tambang itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Andai kata ada orang atau anak tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab mana datanya ke sini, akan kami masukkan lagi sekolah dan kami bayar biaya sekolahnya.